Bagaimana yang berlaku kepada Nabi Adam dan
Maka pada masa itu nafsu mengikat jadi berbunuh lagi kepada syaitan karena dia tak boleh nak bunuh. Yang dia boleh nak bunuhnya karena nafsu kita duduk pada keduduknya nafsu yang jahat. Jadi lepas daripada kita diikuti oleh Adam dan juga Hawa berdosa kepada Allah SWT yang kita tahu cerita dia ialah macam khuldi khuldi ya Allah Ta'ala lagi tapi oleh kerana tipu rayu daripada syaitan dan juga syahwat keinginan dia kepada akhir maka bercampur waktu ada kuat orang panggil dalam kejahatan akhirnya jatuh dia dalam maksiat dan akhirnya Allah Ta'ala menjauhkan dia daripada berjibar berjiran dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hingga gugur dengan yang demikian itu daripada berjiwan Allah Ta'ala dan tetap dari Firdaus mana tetap dari surga Firdaus itu bertingkah kepada dunia yang keturunan yang fana yang binasa lagi membinasakan lima dunia dan yang didapat segala makna-maknanya dari dunia pengaruh dunia belum dunia itu sendiri penuh dengan kekurangan benda yang tak begini dia sendiri binasa lagi pula membinasakan kita manusia. Jadi itu dah ada tiga nafsu campur dengan syaitan dan campur dengan dunia. Hukum ke dunia campur pula dengan pengaruh dunia dari tiga. Kemudian lepas pada itu orang tujuh amat makhluk manusia anak-anak buah menawak jadi cukup dekatlah pengaruh yang dipanggil sebagai awal makna gangguan yang ada di tepi jalan ibadah yang mengganggu perjalanan ibadah itu sama ada jadi panggil terdekat langsung ataupun boleh jadi melambat tersekat mana terhenti langsung terhenti pada dunia, terhenti pada makhluk, terhenti pada syaitan, terhenti pada nafsu. Sebab paling ini duduk di tepi jalan, bukan duduk di tengah jalan. Duduk di tepi jalan maksudnya ialah dia menarik perhatian anggota itu supaya berhenti kepada dunia. Ada pengaruh dia, makhluk, manusia. Sehingga kalau kita terhenti kepada ini. Semua pengaruh-pengaruh yang dipanggil sebagai awamil ini sama ada terhenti langsung perjalanannya ataupun dapat sabar. Hingga nanti dapat segala anak-anaknya dari anak-anak Nabi Adam, Hawa, barang yang dapat daripada yang demikian hari itu hingga berkekalan selama-lamanya. Yakni semenjak Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa berdua atas beliau Gano itu maka tersudah-sudah terhabis-habis begitulah sampai hari kiamat dosa demi dosa maksiat demi maksiat yang dilakukan bersilih-silih oleh anak cucu Nabi Adam AS dengan sebab pengaruh kalori yang nafsu sendiri untuk dari diri sendiri kemudian syaitan yang ketiganya ialah dunia yang keempatnya ialah makhluk yakni manusia. Lepas daripada Nabi Adam AS kemudian cerita Qabil dan Habil bagi anak-anak Qabil Habil siapa menumpah darah. Ini semua adalah wujud daripada nafsu. Ada sahabatnya pada pekerjaannya keduanya dengki dan bakhil. Yakni salah seorang daripada anak Nabi Adam Allah Ta'ala tak sebut dari perkara ini disebut oleh ulama tafsir. Ada seorangnya ada penyakit dengki mari pada mana mari daripada nafsu tak bersifat dengki dan juga bakhil dari Allah Ta'ala uji mengimpul yang Nabi Adam AS supaya mengorbankan bermanfaat masing-masing. Yang ada seorang yang bersifat menakut seorang lagi bakhil. Lepas itu pula ada cerita yang lain pula berhenti. Kalau manggil kerana Nabi Ibrahim itu dikawinkan kalau manggil masih laki-laki yang lain itu anak dia berhenti. Jadi siapa mereka kepada menumpuk darah.
maksiat yang berterusan. Semua itu berkumpul dari nafsu. Jadi lebih akhir ini mari daripada nafsu, campur dengan setan, campur dengan dunia, campur dengan makhluk. Dunia kami akhir. Akhir itu ada saja kepada Allah. Berarti makhluk kalau kita sesuai kita nak berikan sesuatu. Adanya, dia jadi berarti karena ada orang lain. Ibu berarti dia berarti begini insyaAllah. Akhir ada orang yang aku pandai bantu. Itulah ada bicara ada kita mengenai tempat sifat umat yang paling kuat, paling besar. Jadi kita boleh mengajar kita untuk menguraikan dari salah satu daripadanya ialah ini. Dan ini dia kena kepada semuanya hingga-hingga kepada ulama orang yang paling tebar kepada manusia pun tidak boleh tak boleh nak terpis penyakit ini. Pun semua itu semuanya adalah kerana panggil yang ada makhluk, ada orang yang statis sekolahnya, tapi dengan makhluk, itu yang panggil kerana makhluk. Makhluk ada makhluk dia tidak ada nafsu. Kemudian saya lagi cocok, dan juga ada kaitan dengan dunia juga. Ada itu ada makhluk dan ada kaitan dengan dunia. Pak kado yang dulu lagi, kalau panggil dulu kita dan kepada panggil dari kuno, agama kita ini antara kita awal ini kita katakan empat awal ini. Lepas kita mobil hadir, bagi dulu kita kemudian cerita harus dan harus Allah ada sudah Quran, dia semua tafsirnya mengatakan dibohongi mereka, semua tafsir kata dibohongi yang soleh. Bagi dulu dengan cerita ilmu sihir mengajak kepada manusia, jadi soleh untuk kepastian kalau sihir dengan ilmu sihir. Ada rasanya pada pekerjaan keduanya syahwat keinginan. Syahwat keinginan itu berarti tujuannya ialah nafsu. Syahwat asmara keinginan langsung lalu. Jadi artinya ada dari saudara yang dari itu. Di syahwat ini adalah perangai nafsu, tabiat nafsu, karakter nafsu. Jadi perbuatan nafsu kalau dia ada syahwat, syahwatnya timbul daripada nafsu. Kalau kita tadi nafsu, kita nafsu. Syahwat ini jadi perlu kepada kita supaya kita boleh berhidup. Kerana kita mari ke dunia ini bukan satu-satu, bukan satu spesial, bukan ada tugasnya, bukan daripada itu. Memang Allah Taala tadi ketika manusia ini sebagai manusia, kerana tugasnya ini yang dia mengamalkan Allah dan juga ibadat kepada Allah. Jadi kalau kita nak syahwat dan keinginan, bukan sahaja benda yang tak boleh kita tebak, orang itu kita tebak. Tak ada keinginan kepada kejahatan itu boleh bagus, tapi kita ingin juga buat baik, maka dari itu maknanya syahwat itu. Jadi syahwat bagi daripada semua kita kena kawan nafsu ini supaya syahwat kepada kejahatan itu boleh jadi hati, takut, badan, dan subur lawan nafsu kita ini dengan syahwat keinginan kepada kebaikan. Itu maksudnya orang yang dapat mengawal dan menguasai nafsu. Itu pun cerita daripada syahwat nafsu. Kemudian bertarus berkali-kali, generasi demi generasi, umat demi umat, dekad demi dekad. Maka hingga hari kiamat sudah habis-habis. Kita menasihkan itulah apa kita mana dengan manusia terlain bukan semuanya asal usulnya kalau kita udah sesuatu tidak nafsu. Kalau dah nafsu contohnya bagaimana mencoba kita panggil punya panggil itu kedudukkan atau panggil nafsu kita daripada yang jahat kepada yang lain. Kalau nafsu kita contohnya baru model
Nok yang jahat ayo isu, anu itu satu yang jahat. Nok yang baik, nok usaha, nok mujahadah. Jadi nafsu itu daripada nafsu yang jahat, nok yang baik, nok ini, nok usaha, nok mujahadah, mengikut apa yang diperintahkan oleh orang Islam daripada apa yang mereka pahami daripada yang ditunjuk oleh Allah dan Rasul. Akibat kepada hari kiamat begitulah ada semua orang panggil maksiat dosa-dosa yang dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada dapat pada makhluk fitnah makna ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan terjatuh dalam melakukan maksiat. Mana jatuh dalam melakukan maksiat namanya fitnah. Dan terlalu yang mana baik atau kita naik aib melakukan perkara yang menaikkan kita dan sesat kalau kita berjalan di atas jalan yang sebenar sesat. Kita di mana ada jalan nak menuju kepada maqsad maksud mana destinasi. Tempat yang kita tuju ialah tempat Allah Subhanahu wa taala. Kita di atas dunia ini kita nak pergi kepada Allah Taala. Cara kita ni berbagai sedang menyerahkan diri kita kepada Allah Taala. Yang mana menyerah diri kepada Allah Taala, yang ini menuju kepada Allah Taala maksudnya ialah kita berusaha menyerahkan diri kita jiwa dan raga. Jiwa maknanya batin, raga zahir. Semua itu kita nak serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud serah diri kepada Allah Taala, serah diri kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang kita perintah seluruh maka kalau bagi Tuhan buat patuh maka nama dia kalau bagi berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan menuju kepada Allah Taala ada saja halangi dan itu gangguan. Ini mereka kalau bagi awami dari dalam awami amanah sudah ujian yang Allah Taala datangkan. Sepatutnya ada orang tersesat jalan teralih daripada jalan yang sunnah. Maknanya dia tak jumpa jalan sunnah ataupun jumpa dan belum tapi jadi belum tersasar daripada jalan sunnah oleh sebab pengaruh-pengaruh ini apakah dan tiada maksiat melainkan adalah asalnya itu nafsu dan hawa yang nafsu. Hawa manusia ini nafsu. Jadi kalau kita tiga sebenarnya tak berlaku maksiat daripada hawa melainkan semuanya itu dia berpunca daripada nafsu. Jadi kalau kita nak cara secara betul benar bersungguh-sungguh nak cara senior juga cara dia cara di nafsu. Kalau kita nak biasa model ini kita cara sebab cara ya sunnah. Cara apa nafsu? Cara ini nafsu. Kerana bila kita lihat nafsu dan nafsu kita dari model dan model itu menimbulkan amal Rasulullah daripada nafsu ammaratun bisu, nafsu yang jahat. Dan kita ada nafsu itu tak sama lah apa yang jahat betul. Kalau jahat itu lakukan itu berbangga-bangga dengan maksiat. Dia dengan maksiat di suatu konjul dengan hendek orang kalau menyebut dengan maksiat juga siapa orang supaya ada yang waktu dia panggil berbangga-bangga dengan maksiat. Itu dia panggil nafsu ammaratun bisu yang sangat kuat. Tebal. Hingga orang makin termasuk dan benar. Takkan anak boleh melakukan kepada maksiat itu azab jadi siksa semua ditahan. Aku kerjaan nafsu yang sangat kuat. Kerjaan nafsu yang berkurang masih lagi ammaratun bisu tapi juga tak apa-apa. Tak berbangga-bangga dengan maksiat itu. Maka dia akan kondisi dan akhirnya kita lagi lagi usaha lagi ujian kami. Dia akan lari kepada dia akan berpindah kepada nafsu yang lebih baik namanya nafsu lawangan nafsu ini yang ikut terbawa kami lagi banyak juga buat maksiat tapi sebenarnya dia rasa menyesal dan rasa tersalah setelah melakukan maksiat. Itu dia itu. Bila ada yang bersedar dan rasa tersalah dan rasa menyesal dengan melakukan maksiat maka dia akan lari diri Allah kepada ingin bertobat meneguri sunnah kepada dari sunnah dan meneguri sunnah kepada Allah Taala yang disebut.
Maka ini pagi besok dan usul. Begitu untuk melakukan kembali. Boleh jadi lucu menaya melakukan akibat kematian. Jadi kita berapa di hati kita tak mampu. Hanya Allah Taala saja yang boleh jadi. Lalu kita nak memelihara jagaan daripada Allah Taala terhadap iman kita, Islam kita, dunia kita mana? Itu dapat panggil baik kita. Dua cara satu kita akan mungkin tidak mengenali kita akan Allah Taala. Dia yang paling kenal Allah Taala dia paling dekat kita. Orang yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala dia paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua melakukan hubungan dengan Allah Taala ialah akibat iman itu dia asas hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akibat kita akibat konstans di dalam akibat Islam iman kita sah maka terjadi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena dia akan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun kebaikan yang dia buat sia-sia saja. Percuma. Sia-sia. Banyak oleh karena ini buat kebaikan untuk manusia lain. Menabur jasa, membuat sumbangan kepada memudahkan hidup kehidupan manusia. Tapi oleh karena dia ada asas hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semua dia buat sia-sia. Kita sudah ada hubungan dengan Allah Taala yang beriman, asas iman. Kita melakukan hubungan rutin dengan Allah Taala ialah ibadah secara muwazabah anu berproses berjalan. Itu dia panggil untuk memastikan hubungan kita itu tidak ada hilang. Ibadah ini ialah Allah panggil usaha untuk kita nak memastikan hubungan kita dengan Allah Taala tidak ada hilang. Semakin rapat dari esok dia kita sudah ada asas hubungan. Tapi bila kita tak jaga kepada orang ibadah, namun kita ada jaga dengan Allah Taala, lama kita tak kenal sudah Allah Subhanahu Wa Taala. Mula-mula ada bila kita sepatutnya melakukan hubungan dengan ibadah. Oleh kerana kita tidak ibadah, mula-mula waktu ibadah ada orang dapat hidayah, kemudian akhirnya hidayah itu terhenti. Sebab ada esok berada di hidayah kepada dia, akhirnya dia kembali kepada asas. Dia mula mengenali Allah Taala, dia baca, dia belajar kepada alim ulama, dia alim ilmu, kemudian dia melakukan ibadah. Orang panggil akhirnya berlaku suatu kali berarti dia mula meninggalkan ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia meninggalkan ibadah lama-lama dia mula terkena sunnah. Macam kita dengar boleh tu, terserah kalau yang kali-kali pun kita kadang-kadang jadi terkena sunnah. Dulu ada kalau dia kembali kapal sekarang itu masuk di dulu kali-kali itu. Kali-kali itu kembali kapal tu. Sekali masing-masing waktu lalu dan masing-masing bila tak terhubungnya yang menjadi terhubung antara satu sama lain. Lama-lama aktivitas sudah jadi hampa dan jadi tak berapa esok nama. Apa kesusahan yang hadapi, apa yang dilakukan dia tak esok, apa perkembangan yang dia lakukan pun dia tak bicara itu masing-masing. Jadi macam tak kenal. Jadi kita nak walaupun kita kenal, walaupun kita hubungan kita sekalian, tapi kemungkinan benda tu akan jadi orang panggil kembali kepada asas akan kita tidak menghadapi dan bersyukur dengan iman ini. Tidak menjaga bersyukur, minta dengan cara tadarruf dengan Nabi kepada Allah Taala, dulu jaga dengan kita dan ibadah kita, supaya kita sentiasa mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya sahabat-sahabat kepada Nabi dengan hubungan dengan Allah Taala meningkat. Pak kalau ini tapi wujud dia ini duduk mana duduk di nafsu. Jadi kalau kita berhenti nafsu yang suami, nafsu masuk sangit, walau saya terdengar sabotaj kepada saya itu tetap tidak terbesar. Karena nafsu itu suami, nafsu itu orang panggil minat benar kepada ibadah. Atau orang panggil dunia lain, orang panggil makhluk lain, itu sudah tidak jadi. Buang amal ibadah pun mungkin karena nak menagih perhatian daripada makhluk. Itu karena nafsu suami ya. Tapi kalau dulu tak pada tahap lawamah terus. Kalau amal buat kerana menasihati
ini orang yang sampai kepada tahap Muhammad, dia digelar sebagai orang yang soleh. Maka apa yang zahir daripada diri dia kepada suami dia banyak amal-amal yang soleh. Amal soleh yang apa dia? Amal yang fardu yang sunnah. Dengan syarat-syarat dia ada syarat-syarat kedua. Syarat keimanan buat kesadaran bagaimana hati puasa, hati tauhid. Dengan keyakinan yang di Allah SWT, dengan iman kita bahasanya kita wangi tidak menjadi dan rahmat Allah SWT. Bukan begitu hati kita yang menuju kagum kepada kita tidak itu namanya cara kita. Tidak perlu menjadi sadar benar bagi ikhlas kepada Allah sama ada ikhlas amal ataupun ikhlas untuk makhluk mana-mana pun tak boleh. Kita ada dari kita jadi bagi kita ikhlas dulu satu ikhlas amal. Ikhlas amal itu tersih di ruang amal ibadah tidak karena syukur, tidak karena malu, bukan karena takut terjatuh, tapi karena semata-mata dijalankan buat amal di dalam Subhanahu mengatur dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini wali-wali satu kita ini, satu kita menjadi ini. Itu karena amal ya. Dengan dari kami kita duduk satu ini, nah dari segi ibadah kita itu orang iman kita yang kita saudara kita syukur kita itu maknanya dari sana nyata juga bahasa kita ini hukuman itu maknanya sampai pada tahap orang ikhlas amal itu ada apa-apa kesalahan. Kalau kita boleh duduk ikhlas tahap untuk pahala itu tak boleh sebagai suatu orang pentingan untuk ikhlas amal ini dikandungnya satu ungkapan munajat daripada sebagai wali itu wali itu wali itulah Rabi'atul Adawiyah yang dinaqalkan oleh Ibnu Athaillah dari kitab-kitab dia yang terkenal. Apa kata Rabi'atul Adawiyah dari sisi munajat kita dijamin munajat Allah Taala. Munajat kita memiliki dengan Allah Taala dulu orang ingat kita ni ada masalah dan boleh masalah kita karena memarahi perhati oleh manusia yang ada oleh akhirnya bukan manusia tapi kita boleh berbuat oleh pun bukan untuk berarti tidak dilakukan. Tapi kita mau Allah sangat cukup. Kalau kita maju orang mereka buat meledak itu cukup. Tapi kita tidak suka itu. Kita sedikit ada masalah kita dulu, itu dia. Kalau ada masalah manusia ada kalau penyakit tersebut dengan kita dengan pun tidak ada semua apa seperti itu supaya mau jaga kalau suci yang akan ini doa kepada Allah Taala kalau itu tidak tak suci. Jadi Allah Taala itu akhir sekali. Jadi maknanya nafsu mulhamat atau zahirnya di itu banyak melakukan amal-amal soleh walaupun masih ada
akhirnya setelah memenuhi kesadaran yang sebegitu rupa itu mu'alif kita menutup bicara dulu kita dengan kata wallahu ta'ala waliyul hidayah wa taufiq. Ini cara Allah Ta'ala waliyul hidayah, pemerintah kepada hidayah dan juga taufik difadlihi dengan kemuliaannya. Ini salah satu dari pengajaran secara langsung. Yang ini begitulah sepatutnya kita. Kalau Al-Quran dia ada cara sendiri untuk menutupkan satu-satu model, satu-satu isu yang kita lakukan. Umpamanya Innallaha azizun hakim. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu ada semua isu-isu yang dikatakan Allah Ta'ala membawa kepada situ. Jadi sama lah juga kita di sini. Akhirnya mengalih kita, kalau ini agak kita mengalih kita kata perkataan yang seumpama. Allah Ta'ala pemerintah kepada hidayah, pemerintah kepada taufik. Segala oleh kesadaran yang telah dijelaskan, kesadaran yang disesuaikan oleh mengalihkan kita ini, dan akhirnya kita